Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai hai hai, Smart Sasiers. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan yang terhormat Kepala Sekolah Ibu Dr. Anda Haji Mukarramah MPD, yang kami hormati Guru Pembimbing Drama Bapak Yusuf Hidayatullah MPD, Ibu Kusrekanah MPD, Ibu Gina Fikriya Maftuhin SPD, dan Bapak Muhammad Ersyad Perbangsa SPD, dan juga serta kepada seluruh Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir hari ini, dan juga teman-teman yang kami banggakan. Selamat datang di penampilan drama kelas 11 IPA 7. Beri tepuk tangan yang meriah. Syukur, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat karunia dan rahmatnya, kita semua dapat berkumpul di Aula Ki Hajar Dewantara SMA Negeri 1 Bekasi ini dalam keadaan yang berbahagia ini untuk menyaksikan sebuah pentas drama yang tentunya sudah sangat dinantikan. Oke, sebelum perkenalkan, saya Jessica Aurora dan juga saya Aubrey yang akan menjadi pembawa acara penampilan drama pada hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa, sekelompok anak muda yang sangat-sangat berbakat, yang tergabung dalam teater Restorasi Wiraji. Mereka akan membawakan sebuah pementasan yang terinspirasi dari momen krusial bangsa kita. Oke, bersatunya sebuah bangsa itu bukan merupakan keajaiban semata, melainkan sebuah hal yang sulit dan krusial di mata. Nah, harapan untuk bersatu dan tumbuh bersama tentu menjadi mimpi seluruh bangsa. Namun, bagaimana harapan itu dapat terjadi dalam sebuah situasi yang tak dapat dibayangkan sebelumnya? Mungkin orang-orang menganggap dia sekuning, tetapi kehadirannya justru membawa kemenangan abadi bagi negeri kecilku ini. Nah, salah satu momen bersejarah di sini adalah Sumpah Pemuda. Bagaimana pada saat itu terjadi sebuah keajaiban di era generasi sang ideologis dan idealis, seolah menguasai peradaban dan beberapa di antaranya mampu menolong mereka yang tertindas. Wah, jujur nih ya Jess, aku jadi makin penasaran banget nih gimana jalan ceritanya. Apalagi latar belakangnya itu mengambil momen Sumpah Pemuda nih, saat para ideologis bergerak menolong mereka yang sedang tertindas. Nah, daripada lama-lama lagi, yuk langsung saja kita sambut penayangan drama yang sangat bermakna ini. Ini dia, Deru Para Pemuda. Selamat menyaksikan.
Hai, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, jadi hari ini Ibu ikut santai aja dan akan mereview materi yang kemarin. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan kembali? Ibu, saya yang bertanya, Iya, silakan ya, boleh bertanya apa? menurut Ibu, apakah tindakan kita terhadap pribumi itu sudah sesuai dengan apa yang telah mereka berikan kepada kita, Bu? Ya ampun Ernest, kenapa sih kamu susah-susah sekali memikirkan mereka hingga seperti itu? Ya jelas-jelas saja, apa yang kita sudah dapatkan saat ini adalah hasil dari perjuangan bangsa kita, dan mereka pribumi hanyalah pembantu yang kita untuk membantu kita. Ernest, asal kamu tahu Ernest, pribumi itu mudah sekali untuk dibodohi, ditipu, apalagi untuk diperbudak. Ibu, itu bukannya situasi yang tidak adil. Tidak adil bagaimana, Ernest? Justru dengan situasi yang seperti ini, bangsa kita dipermudah untuk menguasai seluruh dunia, termasuk tanah di negeri kecil ini. Tidak, Bu. Bagaimanapun itu, kita tidak memiliki hak yang pantas untuk menguasai apa yang bukan milik kita, terutama tanah yang kita pijak ini. Ya ampun, Ernest. Rasanya saya kayak sia-sia banget ya ngajarin kamu dari kelas 1 hingga sekarang. Mau jadi pahlawan kesiangan kamu? Justru itu, Bu. Penting adanya kesetaraan itu ada. Bagaimana mereka dapat kita kalau semua akses pendidikan saja selalu kita batasi? Dan juga bagaimana mereka dapat mengutarakan pendapat mereka kalau semua ucapan mereka selalu kita anggap sebagai propaganda, Bu? Cukup, Ernest. Ibu tidak butuh orang-orang dengan seperti kamu membela pribumi lemah itu. Kenapa ibu mengambil nama kosong? Cukup, Ernest. Sekarang keluar dari kelas saya sekarang juga. Hah? Ada aja sih anak itu. Bang, Bu, saya di toilet. kamu juga ikut-ikutan. Kamu perusahaan? Sudah ikut di sana? Kalau buru-buru sekali. Halo, Pak. Pak, kira-kira rak tentang buku sosial ada di mana ya, Pak? Oh, sebelah kiri dari pintu masuk, urutan ketiga di rak pertama. Ayo sini ikut aku. Oke. Kamu sedang mencari buku apa, Nes? Sini biar aku bantu carikan. Aku sedang mencari buku Max Havelaar karya Edward Dekker. Oh, ya ampun. Buku saudara sendiri saja kamu lupa, Nes. Ya, terserah kamu lah mau bilang apa. Kebetulan buku Mas Havelaar yang kau maksud itu ada yang paling bawah. Boleh ya? Nah, ini dia. Wah, Betul tidak? Max Havelaar. Betul, ini buku yang sedang aku cari. Tapi bagaimana kau bisa tahu? Kau kan jarang masuk ke perpustakaan. Dan jarang, bukan berarti sama sekali kan? Lagi pula, aku sudah berbaik hati bantu temanku ini yang baru saja dikeluarkan dari kelas. Dan mungkin bahkan tidak akan diperbolehkan masuk selama 3
membantu negerinya dalam perang bor tersebut. Ia menjadi relawan di sana, dan disinilah kisah yang akan sangat mengesankan bermulai. Bapak tiduran, Pak. Bapak. Ya, ya, Bapak ini dulu. Bapak, Bapak tidak apa? Bapak, Siapa nama muda? mana saja Ernest, Pak? Lihatlah, kau adalah salah satu harapan bagi bangsa ini. Tubuhmu sehat, mentalmu berjuang dan berani, serta otak yang cerdas. Bapak sedang ambil menguji saya, Pak. Tidak, saya hanya berkata yang jujur. Karena aku ingin kau menjadi pemimpin dan pembela bagi negeri ini. Bahkan tak hanya negeri ini, tapi bantulah sebanyak-banyaknya Nubina. Bantulah sebanyak-banyaknya Nubina. Pak, bertahanlah, Pak. Tolong ya, seseorang. Tolong. Leave India, and be about the world to love. I love at the end when the heart by the distance, you're full of the land to train. Ernest, sini bantu. Makasih ya, sudah membantu. Ernest, Ya, setelah ini kamu benar-benar tidak apa-apa kan? aku tidak apa. Tapi sepertinya aku harus kembali ke rumah. Aku kangen sekali dengan Bob sendiri kamu. Dan tidak bisa lama. Maju. Hati-hati, Ernest. Agaknya syarat tanda cinta, meski membisu seribu basa telinga.
bisa aja kalau ini berubah banyak. Oh iya Pak, kiranya apakah ada buku yang menarik untuk saya baca hari ini? Oh, sekarang nggak ada yang masih ramai koran-koran seperti ini kan. Oh ya? Ini koran-korannya nggak sama. Wah, menarik sekali nih Pak. Tapi memang kenapa bisa ada koran seperti ini awal mulanya? Jadi sekarang tuh karena kita sudah menjadi jurnalis, ya walaupun cuma sedikit sih, tapi setidaknya udah berperan untuk masyarakat. Dan juga sekarang rakyat Indonesia masih banyak yang belajar baca dan tulis agar mereka bisa menyiarkan kata-kata lebih jelas. Menarik sekali Pak. Oleh karena itu, aku tertarik untuk membacanya lebih lanjut. Aku boleh beli beberapa koran tersebut? Boleh? Koran di 100 ya? Baik Pak. Ini Pak. Makasih ya. Terima kasih Pak. Simpan jalan kaki kiri belakang, datang bertemu Dewi Asmara. Dari manakah perawan masih teruna di pohon berkuda. Barat dan timur bermata, agaknya syarat tanda meminta. Meski membisu seribu bahasa. Kok bisa ya? Mereka nggak dibubarin aja? Ya jelas saja. Kau tahu kan siswa-siswa itu masih keturunan para priai? Pantas saja mereka berani. Tapi hebat juga ya mereka memanfaatkan keadaan. Seperti tahu kalau mereka memang anak-anak yang beruntung. Dan disinilah saatnya mereka membela diri mereka sendiri. Ya benar, kita dua kabar ini sih lumayan semua teknis secara dari mereka agar surat kabar kita tetap jadi yang tercepat dan tetap jadi yang terkini. Hey Des, kalau cari tahu lebih lengkap tentang info ini ya, beritahu kalau bisa sudah. Nanti kita lihat bersama. Kau yang menulisnya dan aku yang akan mendokumentasinya. Baiklah, akan aku usahakan. Pribumi adalah kita. Bagaimana caranya sebuah bangsa bisa maju jika rakyat dibodoh-bodohi oleh orang-orang pemerintahan sana? Jadi tahu kemajuan bangsa hanya dapat dicapai jika rakyat berada hidup bebas dan tidak tunduk para penjajah yang menuntut tanah kelahiran kita. Apakah kalian mengenalnya? Memangnya kalian tidak mengenalnya? Dia adalah Cokroaminokusumo, salah satu siswa di Slovenia. Jangan lupa tambahkan, dia itu murid terpintar di Slovenia. Baiklah, akan aku catat.
sedang menulis petisi untuk Belanda Brexit itu. Petisi ya? Mau itu boleh membacanya? Silakan. Iya. Mengapa kau menulis ini dengan begitu berani? Kau tahu kan? Resiko menulis ini tidak kecil. Nes, aku tahu resikonya memang tidak kecil. Tapi jika kita terus diam, kita akan terus berapa tidak adil. Tulisan adalah cara yang paling halus, tapi tulisan ulangan cara yang paling kuat. Kau percaya tulisan-tulisan ini dapat merubah keadaan kita? Belum. Tulisan bukan hanya mengubah keadaan, tapi mengubah cara berpikir manusia. Dan dari sinilah perubahan besar akan kita mulai. Baiklah kalau kau bicara seperti itu. Tapi aku masih banyak melihat bahwa perjuangan ini semakin lama semakin tidak jelas arti. Bagaimana kalau kita menyatukan organisasi insulin dan juga intisnon agar menjadi organisasi yang satu, agar perjuangan kita semakin kuat? Ernest, menyatukan dua organisasi itu tidak mudah. Banyak perbedaan di dalamnya. Itu benar sekali, Bu. Di luar sana, aku sudah mendengar beberapa penolakan. Mereka masih berjalan dengan caranya masing-masing. Jika disatukan, dapat meningkatkan perpecahan. Jadi maksud kalian apa? Maksud kalian usaha kita ini sia-sia? Kau tidak bisa menyimpulkan seperti itu. Bukan sia-sia, tapi mungkin bukan ini caranya. Jika tidak bisa disatukan, kita buat saja yang baru. Membuat yang baru? Maksud kalian kita mau buat organisasi kita sendiri? Betul sekali itu, Nes. Sebuah organisasi. Organisasi yang benar-benar membawa kaum Indo dan pribumi tanpa perbedaan. Organisasi yang jelas tidak mau ketidakadilan. Baiklah, aku suka ide dengan kalian. Selamat pagi semua. Di sini saya ingin mengampanyekan suatu organisasi bernama Indis Partage. Kita telah lama hidup dalam ketidakadilan, di mana banyak dari kita menganggap bahwa kita merupakan bagian yang lebih tinggi, sedangkan yang lain dianggap sebagai lebih rendah. Apakah kalian tidak sadar bahwa ini secara tidak langsung memecah belah kita sebagai bangsa? Oleh karena itu, adanya Indis Partage di sini untuk menyatukan kita semua dan memperkuat perjuangan menuju kemerdekaan kita. Tuan, apakah organisasi ini bisa benar-benar membawa keadaan? Bukankah Belanda itu sangat kuat untuk kita lawan? Tentu, tapi Anda perlu tahu bahwa semua perjuangan kita dimulai dari langkah-langkah kecil. Tapi bagaimana kalau misalnya gagal, Tuan? Lebih baik kita mencoba dan gagal daripada kita tidak pernah mencoba sama sekali. Bahkan jika kita bersatu, maka jumlah kita akan jauh lebih besar daripada apa yang kau bayangkan. Oleh karena itu, seperti yang saya telah katakan sebelumnya, Indis Partage ada untuk menyatukan kita
kaum Indo dan juga kaum pribumi agar kita dapat bersatu dan meraih keadilan dan juga kesetaraan. Hidup Indis Partij! Hidup Indis Partij! Kawan-kawan, apakah kalian tahu tujuan kenapa kita dikumpulkan di sini? Di sini kita dikumpulkan bukan sekedar sebagai hari peringatan di mana organisasi Indis Partij diterbitkan, tapi ini merupakan langkah besar kita yang diperjuangkan untuk menuju kemerdekaan. Kita telah lama hidup dalam ketidakadilan. Kaum Indo dan juga kaum pribumi diperlakukan secara tidak adil di tanah asalnya sendiri. Apakah kita akan tetap diam dengan ketidakadilan ini? Tidak! Oleh karena itu, Indis Partij ada untuk menyatukan kita tanpa membeda-bedakan asal usul. Apakah benar bahwa ketika kita bersatu, kita dapat menjadi lebih kuat? Betul! Maka kawan-kawan, mulai hari ini kita akan buktikan bahwa kita bukan rakyat yang lemah. Kita adalah rakyat yang berani memperjuangkan hak dan juga keadilan kita. Hidup Indis Partij! Hidup! Lama-kelamaan, organisasi ini semakin ditekan oleh Belanda. Banyak sekali isu politik yang dikaitkan dengan Indis Partij yang mendorong perpecahan dari organisasi Indis Partij, atau mungkin kemunduran dari Indis Partij. Kawan-kawan, aku telah membaca berita dari pemerintah telah melarang adanya Indis Partij. Oleh karena itu, pergerakan kita semakin lama semakin menyempit, sehingga ruang gerak kita semakin lama semakin berbatas. Terus apa yang akan kita lakukan, Bu? Menimbang keselamatan kita semua, aku secara berat hati memutuskan untuk membubarkan Indis Partij. Apa? Mengubarkan? Ya, tapi kita akan tetap berjuang, namun dalam organisasi yang berbeda bernama Insulin. Di situ kalian dan kita semua akan tetap bisa berjuang untuk kemerdekaan kita. Dan kawan-kawan, perjuangan kita tidak terhenti di sini. Kita hanya mencari jalan lain untuk melanjutkan perjuangan kita. Benar, teman-teman dan kawan-kawan semua. Selama semangat itu masih ada, perjuangan kita tidak akan hilang.
Apa yang dirasakan pagi ini? Oh ya, kalau seperti itu, izinkan aku untuk membacanya. Andaikan aku seorang Belanda. Sekiranya aku seorang Belanda tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Finlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Hei guys, kau tidak perlu repot-repot membacanya. Tulisan ini terlalu berbahaya. Aku tidak akan mengerjakannya. Hah, Bung, terbitkan saja lah. Biarkan pemerintah membacanya dan malu tentang kegiatan keji yang telah mereka lakukan terhadap kita. Ada apa sih pagi-pagi ribut sekali? Maaf Bung, tapi kau akan senang membaca tulisan sobatmu ini. Andaikan aku seorang Belanda. Tidak, Ernest. Tidak bisa. Putra ini terlalu berbahaya. Kau berpikir untuk mengirimkan dan mencetak di Komite Bumi Putra? Tidak bisa. Tenang, kawan. Aku tidak akan mengirimkannya ke Komite Bumi Putra dan mencetaknya. Tapi aku hanya membiarkannya aja di situ. Nah, Ernest, kalau mereka marah bagaimana? Ya sudah, berarti mereka membacanya dan tersinggung. Gila, Ernest. Seandainya aku seorang Belanda, mereka pikir mereka siapa? Berani-beraninya. Siapa yang mencetak ini? Surat kabar di Express juga. Milik Ernest tuh, Berani-beraninya mereka belajar menulis selalu menggunakannya untuk menggigit tangan yang telah memberikan mereka peradaban. Benar, seperti tidak tahu diri. Hanya dia sendiri. Tidak, dia bersalah. Cipto Mangunkusumo dan Suwandi Sardana. Tangkap mereka, penjarakan, lalu interogasi mereka sekarang juga. Jika mereka ingin bermain dengan kata-kata, kita jawab dengan kekuasaan. Merasakan. Kalian dengar itu? Tangkap dan bawa mereka.
Jangan kira hanya itu saja. Masing-masing dari kalian akan kukirimkan keluar Pulau Jawa. Kau, Suwadi, kau akan kukirimkan ke Bangka. Dan kau, Cipto, kau akan kukirimkan ke Pulau Banda. Dan untuk kau, Eres, kau akan ke Kupang. Tuan, izinkan saya mengusulkan sesuatu. Jika memang tujuan Tuan memastikan kami adalah untuk membungkamkan pengaruh kami, maka menurut saya tempat bukanlah masalah, Tuan. Oleh karena itu, izinkan saya mengusulkan bawa saja kami ke Eropa. Tidak, Tuan. Diam! Lanjutkan alasan kalian. Benar Tuan, jika kami dianggap berbahaya di sini, kirimkan kami saja ke pusat peradaban yang Tuan sangat banggakan. Benar sekali Tuan. Bukankah aneh jika kita disebut tidak layak berbicara tentang kebebasan, namun tidak diberi kesempatan untuk melihatnya di tanah asalnya, tanah Hindia Belanda. Baik-baik, lebih jauh lebih baik. Tetapi ingat, pengasingan tetaplah pengasingan. Identitas kalian akan diluluh-luhkan di sana. Sekarang menyala dari hadapanku. Ya, ayo, lipat kamu. Siapa? Jangan berisik. Selamat tinggal kawan-kawan seperjuangan. Selamat tinggal Julia. Selamat tinggal semua. Kami akan kembali untuk kalian. Akhirnya kita ditendang dari negara kita sendiri. Maafkan aku teman-teman. Aku sudah berdiri dalam jauh. Kali ini mereka benar-benar marah. Tidak perlu sesedih itu, kawan. Kita akan tetap berjuang di sana. Tanah atau tanah apapun yang telah kita kirimkan. Tapi aku telah memikirkan nama yang bagus untuk perjuangan kita. Bagaimana kalau Dehinda? Kau ini tidak ada patah semangat ya, Ines. Padahal kita baru saja ditendang dari negara kita sendiri. Cintai,
sekian banyak dari kaum kita berpihak pada kaum Belanda. Apakah mereka tidak sadar bahwa masa depan mereka bukan di sini? Betul, Nes. Mereka butuh tulisan untuk disadarkan. Dan jika tidak, mereka akan tetap ada dalam kesesatan ini. Kemerdekaan kita harus kita raih dengan pelan-pelan. Tidak perlu kita pilih pilihan-pilihan yang keras seperti itu. Apa katamu? Pelan-pelan. Kalau terus pelan-pelan, kapan kita merdeka? Ya, hati-hati dong. Masa kita merdeka nanti buyar? Sudah semua sudah. Kita di sini harus jelas dalam melakukan perjuangan. Benar, kawan. Kita lakukan dengan kepala dingin. Tidak perlu bercanda. Saudara-saudara sekalian, apakah kalian tidak sadar sebagai kalian yaitu kaum buruh dan juga kaum petani? Pemerintah adalah seseorang yang bertindak keji kepada kalian. Oleh karena itu, saya pribadi perhatian dan prihatin dengan kalian untuk memajukan kesejahteraan kita dan menuntut keadilan kepada pemerintah brengsek tersebut. Oleh karena itu, mari kita melakukan suatu kegiatan bernama mogok kerja. Kita akan mogok kerja terhadap pertanian dan pemburuan. Ernest, mereka akan menggunakan ini untuk menjebakmu. Sudah, jika inilah yang harus aku jalani untuk mendapat menuntut keadilan, maka biarlah. Tidak bisa, Ernest. Ini tidak sepenuhnya resikonya. Biarkan saja. Resiko ini akan aku tanggung sendiri. Ernest, tunggu dulu. Ernest!
dan juga harapan untuk kebebasan. Dalam tulisan tersebut terdapat sebuah kalimat yang menyerukan bebasan negeri ini dari penguasa asing. Apakah menurut saudara kalimat tersebut tidaklah berbahaya? Tidak, yang mulia. Yang berbahaya justru adalah ketika rakyat tidak lagi memiliki ruang untuk dapat menyampaikan aspirasi mereka. Saudara Ernest Dawes Dekker, saya ingatkan sekali lagi, pengadilan ini bukan untuk mengadili kebebasan berpikir. Pengadilan ini ada untuk terdapat dugaan pelanggaran hukum yang ada di dalamnya. Namun yang mulia, seringkali yang dianggap sebagai pelanggaran hukum adalah suara yang dianggap mengganggu bagi mereka yang berkuasa. Jadi, jawab pertanyaan saya dengan singkat saja. Apakah Anda menyesali perbuatan tersebut? Saya menyesali perbuatan saya. Jika benar, kebenaran harus diperlakukan sebagai tindak kejahatan. Baiklah, setelah banyak pertimbangan dari keterangan dan bukti-bukti yang sudah diajukan, saudara terdakwa Ernest Dawes Dekker dinyatakan bebas dari tuntutan dan bebas dari segalanya. Dan sidang ini resmi ditutup. Kau semakin lama semakin pintar untuk menulis. Bisa saja, Manes. Padahal kau itulah yang terlampau semangat. Bagaimana? Masih sering menulis artikel? Tentu saja. Wah, walaupun sedikit-sedikit itu tetap cukup untuk membuat pemerintahan. Oh ya, ketiga saja aku terpikirkan sesuatu. Apa itu? Bagaimana jika kau ikut bersamaku mengajar di taman siswa? Bukankah itu jauh lebih efektif? Kita dapat mengajarkan semangat-semangat persatuan di sana. Aku? Aja. Apa? Tidak apa. Aku sendiri bukan orang Indonesia asli. Mengapa kau tampak begitu ragu? Bukankah kau harus melakukan apapun tidak akan menggoyahkan semangat kau? Lagi pula, kau tidak perlu khawatir. Nama Ernest Dawes Dekker sudah dikenal protagonis di sana. Ditambah, rakyat kau di hidup pribumi sangat lama. Aku yakin kau pasti akan diterima baik di sana. Baik, kalau seperti itu akan aku pertimbangkan. Baiklah, akan aku tunggu kabar baik darimu. Jadi kau masih ingat dengan ajuanmu tersebut? Ajuan aku mengajakmu untuk mengajar dalam bidang siswa. Iya. Jadi, apa jawabanmu?
memutuskan untuk mengajar bersama. Bu, aku tahu pasti itu jawaban yang akan kamu keluarkan. Baiklah, kau bisa mengajar bersamaku di taman siswa. Ide bagus. Dan aku sangat tertarik. Tapi, kapan aku bisa mengajar? Kamu mulai mengajar besok pagi. Besok. Ya. Baik. Akan aku tunggu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Jadi, di sini kita akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan hak dan bagaimana dapat kita dapatkan hak tersebut, yaitu dengan melaksanakan kewajiban kita. Dan di sini, ya, Halo teman-teman semua. Bagaimana mengajar di sini? Apakah senang? tentu saja aku senang mengajar di sini. Anak-anak di sini, mereka sangat antusias untuk belajar. Dan apa kau tahu kalau aku sebenarnya ide gila? Oh, ide gila. Ya, Coba jelaskan padaku. jadi aku senang mengajar di sini, terutama melihat anak bangsa menjadi lebih pintar. Oleh karena itu, aku memutuskan bagaimana kalau aku membuat sekolah. Kau ingin membangun sekolahmu sendiri? Ya, Itu benar gila. Aku dukung. itu saja. Terima kasih kawan. Kau adalah sahabat terbaik. Hai Nes. Hai. Selamat atas peresmian sekolah baru. Aku sangka ide gilamu ini sekarang akan terwujud dalam bangunan kali ini. Ya, aku juga tidak menyangka aku dapat membangun sekolah dari gila itu. Aku hanya berharap sekolah Satria ini dapat membawa banyak manfaat bagi masyarakat kita ke depannya. Ya, aku berharap juga begitu, Bu. Semoga sekolah ini menjadi lebih baik di depannya. Semoga begitu.
dikenang oleh generasi penerus bangsa. Kita berkumpul di tempat ini bukan untuk membicarakan kepentingan golongan, bukan pula untuk meninggikan daerah masing-masing. Kita berada di sini karena memiliki satu harapan yang sama, yakni melihat bangsa Indonesia menjadi kuat dan juga bersatu. Saudara-saudara sekalian, kita hari ini tidak datang sebagai Jawa, Sumatera, Ambon, Batak atau Pulau Selebis. Hari ini kita semua datang sebagai anak bangsa yang ingin bersatu. Selama ini kita dipisahkan oleh nama, daerah, dan cara pandang. Tapi hari ini kita memilih untuk berdiri di sisi yang sama. Baiklah, dengan hasil Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh para pemuda dan pemudi Indonesia bahwasannya kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Baik saudara-saudara, dengan berakhirnya kongres ini dengan satu hati dan satu tujuan, marilah kita membuka pikiran kita bersama-sama. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 1,
Jadi